Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Rosita Bukit, angkatan 2 di UIN Depok. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 24 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran ekonomi ujian kinerja PPG angkatan 2 tahun 2022 dengan mengandung tema beragam penyakit hati. Nah, untuk lebih jelasnya berikut video praktek pembelajaran telah saya laksanakan. Saran untuk kedepannya agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa, Ibu persilakan kepada ketua kelas. Ya, ketua kelas. Iya, berdoa mulai. Deva, Hadir. Elisa, Hadir. Joy Ricardo, Karima, Muhammad Derian, Nadila, Rahmatul Aziza, Siti, Dama, Rian Pamungkas, Fitri, Dumingan, Muhammad Azril, Nina Syanda, serta menunjukkan kasih sayang. Dan gambar 2, ini gambar 2 ya. Saya akan mengungkapkan semuanya. Ya, nanti dalam satu kelompok nanti kalian beri komentar terhadap gambar ini. Jadi Bikin komentar. Jadi ada kelompok nanti akan diberi komentar. Seorang
samping dua anak kecil menunjukkan pentingnya kebersamaan dan kasih sayang antar umat manusia dan pentingnya kita bersilaturahmi. Cukup sekian, itulah yang dapat kami sampaikan. Jawaban dari kami tidak panjang lebar dan singkat padat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mengemukakan hasil presentasi dari kelompok kami sebagaimana yang diberi oleh gambar di depan. Saya akan membacakannya. Menurut kelompok kami, gambar di samping merupakan perkumpulan orang-orang Muslim yang mengadakan acara keagamaan, dan disitulah terlihat kebersamaan mereka dalam bersosialisasi antar umat beragama. Dan dua anak yang saling berpelukan itu terlihat bahagia bahwa mereka saling menyayangi satu sama lain. Dan di situ terlihat bahwa kebersamaan itu sangatlah penting bagi umat manusia. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membahas atau menjelaskan tentang gambar di samping, yaitu gambar di samping menunjukkan seseorang anak yang sedang menyalurkan kehangatan satu sama lain dengan rasa penuh kasih sayang sesama saudara muslim. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Menurut kelompok kami, gambar di samping menunjukkan dua orang anak yang saling menyayangi dengan cara berpelukan erat. Oke, terima kasih. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan gambar di depan atau di samping. Menurut kelompok kami, foto di samping menunjukkan seseorang yang biasali perbuatannya hingga ia merenungi perbuatannya tersebut hingga membuatnya seperti orang depresi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang foto yang di samping atau di depan pada bagian 2. Menurut kelompok kami, gambar di samping merupakan seorang yang sedang dalam pikiran yang berkecamuk dan terlihat sangat depresi atas masalah dalam hidup yang kini dia rasakan. Entah itu penyesalan ataupun tuntutan yang membuat dia tidak berdaya, dan juga pikirannya terlihat berantakan dan tidak teratur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan atau membahas gambar nomor 2, yaitu gambar di samping adalah seseorang yang baru saja menyesali perbuatan yang sudah dilakukan di masa lampau. Pergi ke sekolah setiap hari. Cukup sekian dan terima kasih. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi kami pada gambar kedua. Menurut kami, gambar di samping menunjukkan seseorang yang menyesali perbuatannya yang telah ia lakukan sehingga ia berada di kurungan besi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyebutkan dampak negatif dari perilaku ya. Ini tujuan pembelajaran. Dan lanjut ke materi. Setelah tersusun kelompok, nanti siswa diharapkan untuk dalam kelompoknya untuk mempresentasikan, mendiskusikan masalah pengertian dampak peran hati dengan benar. Nanti presentasikan di depan kelas kelompoknya masing-masing untuk tugas kelompok ini. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pengertian nifaq dan dalilnya. Pengertian nifaq secara bahasa
lain. Lubang tikus di padang pasir yang sulit ditebak tembusannya. Secara istilah, nifak berarti sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Orang yang mempunyai sifat nifak disebut munafik. Munafik sering bersikap tidak menentu, susah diketahui kebenaran ucapannya, sebagaimana susah mengetahui tembusan lubang tikus di padang pasir. Oleh sebab itu, orang lain sering tertipu dengan ucapan atau perbuatan yang tidak menentu. Ciri-ciri sifat nifak, sifat orang munafik tersebut terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 14. Artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Dan dalam ayat lain, Quran Surah Al-Munafikun 63 ayat 1-3. Artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan. Demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dipenuhi mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Quran Surah Al-Munafikun 1-3 ayat di atas menjelaskan betapa buruknya sikap orang-orang munafik. Islam menegaskan bahwa nifak amat tercela, baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, munafik sering menjadi musuh dan selimut yang sangat membahayakan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu ciri-ciri sifat munafik. Ciri-ciri sifat munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai ciri-ciri orang munafik. Pada orang munafik minimal ada satu ciri, sedangkan munafik tulen memiliki ketiga-tiganya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami, ciri-ciri sifat munafik. Mengenai ciri-ciri orang munafik, pada orang munafik minimal ada satu ciri, terdapat munafik itu memiliki tiga-tiganya ciri tersebut. Satu, bila berbicara selalu bohong. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya dalam setiap perkataan yang diucapkannya. Bisa jadi apa yang dibicarakannya tidak sesuai dengan hatinya. Dua, bila berjanji tidak ditepati. Orang munafik sulit untuk dipercayai perkataan dan perbuatannya. Tiga, bila diberi kepercayaan selalu berkhianat. Orang munafik sulit diberi kepercayaan, setiap kali kepercayaan yang diberi tidak dapat dia jaga dengan baik. Hadis lain ditambah 4, bila bertengkar menggerakkan suaranya. Dia tenang dalam pendengaran walaupun terpaksa menegakkan benda yang batu atau terpaksa membawa saksi yang palsu bagi menguatkan hujatnya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Keras Hati. Pengertian keras hati. Keras hati ialah adanya rasa tidak peduli terhadap kesusahan orang lain. Seseorang yang hatinya mengalami kondisi tersebut tidak merasakan kepedihan dan penderitaan orang lain. Sumber keras hati ini adalah karena ia dikalahkan oleh kekuatan puas hawa nafsunya. Kebanyakan dari perbuatan-perbuatan yang tercela seperti aniaya, menyakiti orang lain, tidak menjawab atau mengabulkan panggilan orang lain yang terdolimi, tidak membantu orang-orang fakir
fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Itu semua timbul dari sifat atau kondisi keras hati. Mengobati penyakit hati seperti ini sangat sulit, dan orang yang tertimpa penyakit seperti ini hendaklah ia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat hatinya lunak kembali, agar jiwanya mempunyai potensi untuk menerima curhatan sifat belas kasih sayang dari sumber rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya sifat dan kondisi keras hatinya tersebut dapat menjadi sirna. Apabila seseorang yang tertimpa penyakit tersebut tidak berusaha mengobati dirinya, maka dia akan keluar dari daerah atau batasan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil presentasi kami yang berjudul keras hati. Pengertian keras hati. Keras hati ialah adanya rasa tidak peduli terhadap kesusahan orang lain. Seseorang yang hatinya mengalami kondisi tersebut tidak merasakan kepedihan dan penderitaan orang lain. Sumber keras hati ini adalah karena ia dikalahkan oleh kekuatan puas hawa nafsunya. Kebanyakan dari perbuatan-perbuatan yang tercela seperti aniaya, menyakiti orang lain, tidak menjawab atau mengabulkan panggilan orang lain yang terzalimi, tidak membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Itu semua timbul dari sifat atau kondisi keras hati. Mengobati penyakit hati seperti ini sangat sulit, dan orang yang tertimpa penyakit seperti ini hendaklah ia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat hatinya lunak kembali, agar jiwanya mempunyai potensi untuk menerima curhatan sifat belas kasih sayang dari sumber rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya sifat dan kondisi keras hatinya tersebut dapat menjadi sirna. Apabila seseorang yang tertimpa penyakit tersebut tidak berusaha mengobati dirinya, maka dia akan keluar dari daerah atau batasan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang judul ciri-ciri sifat munafik. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai ciri-ciri orang munafik. Pada orang munafik minimal ada satu ciri, sedangkan munafik tulen memiliki ketiga-tiganya. Ketiga ciri tersebut adalah: 1. Bila berbicara selalu berbohong. Orang seperti ini tidak bisa dipercayai dalam setiap perkataan yang diucapkannya. Bisa jadi apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan hatinya. 2. Bila berjanji tidak ditepati. Orang munafik sulit untuk dipercayai perkataan dan perbuatannya. 3. Bila diberi kepercayaan selalu berkhianat. Orang munafik sulit diberikan kepercayaan. Setiap kali kepercayaan yang diberikan tidak dapat dijaga dengan baik. Hadis lain ditambah 4. Bila bertengkar mengeraskan suaranya atau ingin menang dalam pertengkaran walaupun terpaksa menegakkan benang yang bahkan atau terpaksa membawa saksi yang palsu bagi menguatkan hujahnya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4 tentang sebutkan ciri-ciri sifat munafik. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Ciri-ciri sifat munafik ialah: 1. Bila berbicara selalu bohong. 2. Bila berjanji tidak ditepati.
berkhianat. 4. Bila bertengkar mengeraskan suaranya atau ingin menang dalam pertengkaran walaupun terpaksa menegakkan benang yang basah atau terpaksa memberi saksi yang palsu bagi mengutarakan sidangnya. Baiklah, jawab apakah kami terima? Ya, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanyakan dari hasil kelompok 3, yaitu apa pengertian keras hati dan berilah contohnya. Wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang pengertian dari keras hati. Keras hati ialah adanya rasa tidak peduli terhadap kesusahan orang lain. Seseorang yang hatinya mengalami kondisi tersebut tidak merasakan kepedihan dan penderitaan orang lain. Contohnya seperti Anania menyakiti orang lain, tidak menjawab atau mengabulkan panggilan orang lain yang terzalimi, tidak membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu semua timbul dari sifat atau kondisi keras hati. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan. Apakah kelompok 1 bisa menerima jawaban dari kelompok 3? Iya,